Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada pagi hari ini untuk bisa berjamaah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Dan juga Allah insya Allah masih mengizinkan kita untuk mendengarkan beberapa ayat suci. Ini adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Dan karunia ini tentu hanya akan diberikan kepada orang yang mau dan ingin memperolehnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Karena saya orang kampus, mohon maaf, jadi biasanya ngasih bahan dulu untuk kuliah, baru kuliah. Jadi sudah disampaikan. Yang kedua, saya ingin mengajak untuk mengamalkan perintah Allah yang namanya membaca. Membaca itu perintah pertama yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, termasuk kita. Dari yang saya share itu minimal baca pendahuluannya. Masih ada kuat baca kesimpulannya, penutupnya. Kalau masih ada waktu baru tengahnya gitu kan. Karena kalau baca pendahuluan pasti isinya juga ada. Kalau baca penutup juga isinya ada gitu kan. Cuma bedanya penutup disimpulkan, disempitkan. Kalau hanya menginginkan pesannya, pasti di pendahuluan dan di penutup sudah kita dapatkan. Tapi untuk mendapatkan tadaburnya baru akan diperoleh di dalam pembahasan yang ada di dalam. Mudah-mudahan ketika kita membaca pendahuluannya, Allah membuka hati kita untuk diizinkan membaca dalamnya juga. Jadi kebanyakan kita kuliah belum baca dulu ya. Baik, gak apa-apa, pahalanya tetap banyak kalau bagian tentang pada hari ini kita akan mengajak kepada satu episode yang Allah perlihatkan, yang Allah informasikan tentang situasi salah satu situasi yang akan kita hadapi. Ini situasi ini, kondisi ini pasti kita akan hadapi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru, dan tidak akan memikul, waziratun, orang yang berdosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Jadi nanti di akhirat kita akan memikul dosanya, dosa kita sendiri. Kita tidak bisa membantu memikul dosa orang lain, dan orang lain pun tidak bisa memikul dosa kita. Anak yang paling dekat,
istri yang paling dekat, saudara yang paling dekat, teman akrab yang paling dekat, tetangga yang paling dekat. Semuanya nafsi-nafsi, sibuk. Bayangkan, berpuluh-puluh tahun kita nabung dosa, dan dosa itu adalah beban. Sebetulnya dosa itu adalah beban. Kita tidak tahu beban yang kita sekarang sudah Allah siapkan karena kesalahan kita. Jangan-jangan sudah lumpuh, entah sebesar apa. Dan itu ketika nanti kita dibangkitkan, suruh dibawa, dipikul beban itu. Itu yang harus kita ingatkan, ya. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa setiap dosa yang kita lakukan, entah itu lisan, entah itu mata, entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu hati, semua menjadi beban kita. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap kecuali dicatatnya. Dua petugas Allah, yaitu raqib dan atid. Oleh karena itu, di saat kita masih ada umur, maka kesempatan kita hanya satu, untuk mengurangi beban kita. Jangan sampai beban itu kita bawa sampai ke akhirat. Dengan cara istighfar, dengan cara meminta ampun, dengan cara taubat. Allah kasih umur kita ini untuk melakukan itu. Jadi Allah memberikan umur kita, ada yang umur 60, ada yang umur 70 tahun. Ingat bahwa itu semua adalah kasih sayang Allah. Nanti akan ketemu di ayat yang luar biasa, surat Fatir ini. Bahwa itu tanda kasih sayang Allah supaya kita nambah bekal, karena tidak ada yang diberikan kepada kita. Al-yawma la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di akhirat itu kita hanya dibalas sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Dan itu nafsi masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u, jika ada yang meminta, musqalatun, ada orang yang berdosa yang sudah berat memikul bebannya. Wa in tad'u musqalatun, jika ada seorang yang sedang kerepotan memikul beban dosanya. Wa in tad'u musqalatun ila himliha, ada seseorang yang memanggil kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin istri kita, mungkin teman kita. Wa in tad'u musqalatun ila himliha, jika ada seorang yang sedang repot memikul dosanya, meminta bantuan untuk membantu memikulkannya. Nah, pada ini dia kok enteng banget jalannya gitu. Minta bantuan gitu. Karena dia nggak bawa apa-apa dari beban kita. Kemudian ada orang yang meminta, la yuhmal minhu syai', maka tidak akan dipikulkan dari dosa itu sedikit pun, walau kana dza qurba, walaupun yang kita minta itu orang yang paling dekat dengan kita, anak kita yang sayang sepanjang hayatnya. Begitu nanti di akhirat, nah tolong bantu bawakan dosa bapak, gak bisa. Di sini menyayangi istri sepanjang umur kita, ketika di sana kita memikul beban, kan suami itu memikul beban, memikul dosa istri. Maka tolong dong bawain dosa bapak, gak bisa, walau kan ada kurban. Itu satu situasi yang
mencekam betul. Gak usah banyak-banyak 1 ton deh. Kita dibebani 1 kintal misalnya, kuat ya. Berjalan beribu-ribu kilometer, beratus-ratus tahun untuk menghadap di padang mahsyar, pengadilan di padang mahsyar. Kan bumi nanti diratakan, kita dibangkitkan di bagian yang mana? Kita bulat aja, kita luas banget. Kalau bumi diratakan, ini adalah buat bikin martabak telur, begitu digeprek itu jadi luas banget. Dan kita berada di mana, kemudian dipanggil untuk datang ke sebuah tempat di mana kita akan hadir. Ini sesuatu kalau sudah dimasukkan ke dalam hati, sesuatu yang akan mencekam, menakutkan. Karena kalau suruh nenteng 10 kilo sampai ke Jakarta, kuat? Dengan kan 10 kilo deh suruh nenteng sampai ke jalan ke Jakarta, mungkin gak kuat. Jangankan membawa beban, bawa diri sendiri aja udah capek, bukan main. Kita melenggang bawa diri sendiri udah capek, apalagi kalau ada beban. Oleh karena itu, di saat kita masih ada umur, Allah yang Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun, minta ampun akan diampuni. Dan Allah itu Syakur. Kemarin sudah dikatakan, Inna Allah Ghafurur Syakur. Sementara akan melipat gandakan kebaikan, balasan kebaikan kita. Tapi itu kan hanya berlaku bagi orang yang sadar, bagi orang yang tahu, bagi orang yang menyadari bahwa nanti akan ketemu dengan situasi yang sangat menegangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan juga kita tentunya, karena ayat ini untuk kita semua. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Peringatan yang engkau berikan, pelajaran yang engkau berikan, wahai Muhammad, hanya akan berdampak, hanya akan berpengaruh, hanya akan ada gunanya bagi siapa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Allah, yang takut kepada Rabb-Nya, yang takut kepada Penciptanya, yang takut kepada Allah yang memeliharanya, yang takut kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kalau nggak takut kepada Allah, nggak berguna ayat ini. Ya cuek aja gitu, nggak takut sama Allah. Dan memang surga itu hanya untuk orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut, bukan takut sama harimau. Takut sama sekiranya Allah akan memberi kita rahmat, karena kita hidup semua karena rahmat karunia Allah. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Ayat Al-Quran, nasihat yang baik, pesan-pesan dari Rasulullah Muhammad SAW tidak akan berdampak apapun, tidak bisa mempengaruhi apapun kecuali bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dan memang itu yang pantas. Allah sudah menyampaikan bahwa surga itu dzalika liman khasyya rabbah. Surga itu disediakan bagi yang takut kepada Penciptanya, kepada Rabb-Nya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, walaupun tidak bisa melihat. Yang kita bisa lihat adalah ayat-ayatnya,
dirinya sendiri, maka dia akan kenal dengan Allah. Kita nggak tahu diri sendiri. Bagaimana hebatnya mata, bagaimana hebatnya jantung, bagaimana hebatnya ginjal, bagaimana hebatnya lutut, bagaimana hebatnya otak, bagaimana hebatnya metabolisme diri kita, bagaimana rambut, gigi dan sebagainya. Jadi orang yang melihat ayat-ayat Allah, dia akan mengenal Allah. Saraf yang ada pada diri kita ratusan kilometer kalau dipaparkan. Satu saraf aja udah disumbat, kita lumpuh. Baru satu saraf yang menghubungkan otak kita. Satu saraf aja, kaki kita nggak bisa, tangan nggak bisa bergerak. Takut kepada Allah. Alladzina yakhshawna rabbahum. Ayat ini tidak akan berdampak apa-apa kecuali satu, orang yang takut kepada Allah, dan yang kedua orang yang menegakkan sholat. Kenapa kok orang yang menegakkan sholat akan terpengaruh dengan ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah? Karena dia selalu berkomunikasi, selalu berhadapan dengan Allah, selalu berkomunikasi dengan Allah, selalu ngobrol dengan Allah, selalu bercengkrama dengan Allah. Karena memang sholat itu adalah ngobrol, sholat itu bercengkrama dengan Allah, bukan jungkar-jungkir bacaan yang gak keluar. Sebetulnya kita sedang memuji, memohon, mengagungkan, memuji dan memohon kepada Allah. Itu dari sholat. Ya, berarti orang yang sholat yang ada kaitannya, ada hubungan, ada relasinya. Sholat itu kan relasi. Jadi hanya orang yang punya hubungan hatinya dengan Allah yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh ayat suci Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kita memang belum tersentuh hati kita ketika Allah berbicara akhirat, ketika Allah berbicara tentang surga, tentang neraka, biasa-biasa saja, cek berarti diri kita nggak ada rasa takut kepada Allah, berarti sholat kita belum benar, belum merasa bahwa sholat itu sedang berhadapan dengan Allah. Walaupun jangan dibayangkan dengan ada tempat, ada bentuk, ada apa, tapi kita sesungguhnya sedang didengar oleh Allah. Bahkan yang paling dekat posisi kita adalah ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Udah paling dekat. Maka kalau sujud, kalau berjamaah mungkin durasinya terbatas. Jadi kalau sunnah mau ngobrol apa sepanjang-panjangnya ada dalam sujud. Yang kedua, sebelum salam itu yang paling makbul, ya, paling dekat. Sebelum kita salam, setelah baca tahiyat, kita sampaikan apapun proposal kita, rencana kita, perbuatan kita, dan cita-cita yang ingin kita capai. Sekali lagi, peringatan yang di awal ayat tadi disampaikan hanya akan berguna kalau pada diri kita ada rasa takut. Dan yang kedua, kita benar sholatnya, mendirikan sholat dan benar sholatnya. Wa man tazakka, siapa yang membersihkan diri, dosanya dikurangi dengan istighfar, pahalanya ditambah. Tazakka tiap hari, makanya disebut tazakka artinya proses terus banyak hari. Nabi aja sehari 100 kali contohnya.
Belum ada sayyidul istighfar yang biasa kita baca. Itu artinya tazakka. Qad aflaha man tazakka. Maka orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa sadar banyak dosanya, kemudian membersihkan diri. Kalau kita mungkin kita yang nggak sadar dosa, sehingga nggak mau berusaha membersihkan diri. Yang bagus itu sadar kalau habis jalan badan kita kotor, maka mandi sore, mandi pagi. Itu kan karena kita sadar badan kita kotor, nggak enak. Begitu juga kalau kita berdosa, kita nggak enak, nggak nyaman nih. Mau sholat malam, malasnya itu karena dosa. Mau ke masjid nggak bisa, itu karena dosa. Baca Quran nggak bisa, karena dosa. Mau datang ke masjid sini nggak bisa, karena dosa. Karena semua dosa akan menghalangi berbagai macam kebaikan. Nah, orang siapapun yang membersihkan dirinya, atau fa'innama yatazakka li nafsi, sebenarnya dia membersihkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Contoh sederhananya, kalau kita hari ini punya beban 10 kilo yang harus kita pikul, kemudian kita hilangkan sekilo, 2 kilo, 10 kilo, siapa yang untung? Yang untung adalah diri kita, bukan orang lain. Itulah yang namanya tazakka. Mandi adalah untuk membersihkan tubuh kita, mencuci baju karena kita sadar baju kita kotor, membersihkan luka supaya kita terhindar dari penyakit. Jadi pasti hanya orang yang sadar bahwa baju kotor, badan kotor, maka dia mandi, mencuci, jadi bersih. Untuk siapa kebersihan itu? Untuk diri kita. Kalau kita sadar hari ini banyak dosa, maka Allah buka dengan istighfar. Bukankah Allah menebarkan tangannya di malam hari untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang meminta ampun karena dosanya di siang hari. Allah selalu membentangkan tangan ini satu perumpamaan aja ya. Dia langsung membuka tangan lebar-lebar, artinya mau menerima lebar-lebar, memberikan ampunan di siang hari bagi orang yang melakukan dosa di malam hari. Itulah waman tazakka fa innama yatazakka. Kalau kita bandingkan tadi ada beban, kalau kita kurangi beban itu, maka siapa yang untung? Diri kita. Siapa yang untung karena mandi? Diri kita. Siapa yang untung karena kita mencuci baju? Diri kita. Waman tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Di dunia terutama, lagi di akhirat. Karena di akhirat tidak ada pengurangan lagi. Kalau di dunia kita masih bisa dikurangi terus, dan harusnya terus menerus. Maka disebutnya tazakka, membersihkan diri terus menerus sampai akhir hayat. Setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk membersihkan diri. Kenapa kita harus membersihkan diri? Karena kita akan kembali kepada Allah. Wa ilallahil masih maluka. Kalau kita masih ada bawa dosa, kita masih dendam, kita masih khianat, kita masih adu domba, kita masih ngambil rezeki orang, kita masih ngambil khianat kepada orang, ngambil warisan, berebut warisan. Malu nanti di hadapan Allah. Karena kita semua wa ilallahil masih, kita semua akan kembali kepada Allah. Kita maunya kembali kepada Allah itu kan radiyatan mardiyah. Kita ridho, Allah pun ridho. Allah ridho, Allah senang, Allah puas menerima kita, dan kita pun puas. Radiyatan mardiyah. Juga kira anak kelihatan kita sudah lulus, sudah sukses. Wah, kita sambut senang, anak pun senang.
kita pun senang, anak kita juga senang. Dan begitu juga kita ketemu dengan Allah. Apakah Allah bangga dengan kekurangan kita? Atau Allah marah dengan kekurangan kita? Karena yang kita bawa adalah kesalahan dan kesalahan, bukan kesuksesan, bukan ijazah yang dibawa, malah utang pinjol yang anak bawa. Gimana kemarin? Suruh kuliah, misalnya udah jauh 4-5 tahun minta uang terus, Allah juga ngasih rezeki terus kan. Tiba-tiba begitu pulang, bukan ijazah saja yang dia bawa, tapi hasil pinjol yang dia bawa berjuta-juta, bahkan judo. Marah kira-kira Allah. Ya jangan seperti itu. Kita ketika balik itu Allah bangga kepada kita, puas, dan kita pun senang. Nih Pak, jasanya cum laude, wah itu senang. Mari kita syukur gitu. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus hazaka? Karena kita akan kembali kepada Allah, dan kita kembali Allah dengan Allah senang, puas menerima kita. Karena asalnya bersih, kembali harus bersih. Allah pinjamkan kepada kita baju tubuh kita, ketika dikembalikan harus bersih. Coba Bapak, bajunya dipinjemin, jasnya dipinjemin, kalau baju jarang, jasnya pinjam. Begitu pulang, Pak Denny minjemin jas ke temannya. Begitu pulang ada cat, ada kotoran, ada bau, ada apa? Kira-kira bahagia apa ini? Kita dikasih tubuh kita ini, tangan seutuhnya Allah pinjam dalam keadaan bersih. Yuladu alal fitrah, kita kembali udah coret-coret dan segala macam, oli dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir. Kita kembali ke dunia. Tadi benar. Tidak sama orang buta dengan orang yang melihat. Ini perumpamaan. Orang kafir, orang yang menolak Al-Quran, menolak agama Islam, menolak peringatan-peringatan dari Al-Quran, itu ibarat orang buta. Buta karena nggak bisa lihat kebenaran, nggak bisa melihat bagaimana benarnya kata Al-Quran, nggak bisa melihat benarnya kata hadis Rasulullah, nggak bisa melihat. Siapa yang bisa melihat? Orang yang percaya, orang yang beriman, mau mendengarkan, mau tahu. Wal basir. Kira-kira kalau suruh jalan, di depan kita ada jurang, orang dilepas di sini, di depan ada jurang. Ayo jalan. Kira-kira siapa yang selamat? Yang melek atau yang buta? Kira-kira pasti yang melek ya, karena tahu itu jurang. Tapi kalau yang buta, ya jalan aja, memang disuruh jalan. Jadi begitulah. Hanya orang yang matanya melihat, mata hatinya melihat kebenaran dari ajaran Islam, kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari sabda-sabda Rasulullah, dialah yang akan selamat pada kehidupannya sampai akhirat. Kita kan berbicara ilallahil masir, yang akan kembali dalam keadaan selamat orang yang melihat bata-bata, bukan bercerita tentang buta dan melihat dengan mata kepala. Batinnya melihat, mata batinnya melihat, mata batinnya buta,
mata kepalanya mungkin melotot begini, tapi dia malah menantang Al-Quran, menantang Islam, bahkan paham kuat bahasa Arab tapi menentang Al-Quran. Matanya sih melotot tapi hatinya buta. Wala dhulumat wala nur, tidak sama kegelapan dan dengan cahaya. Kegelapan adalah kesesatan, cahaya adalah kebenaran. Kesesatan adalah pangkal dari dosa-dosa kesalahan. Cahaya adalah pangkal pahala dan keimanan. Ada luar biasa yang disampaikan. Dhulumat itu katanya jama', ya. Jama' itu banyak. Artinya yang membuat kita berdosa, membuat kita celaka, membuat kita sengsara itu banyak. Tapi yang membawa kepada kita kebenaran hanya satu, nur, kebenaran dari Allah. Saya dikagetkan dengan ada seorang mahasiswi, dia tidak kembali ke rumahnya padahal dibiayai. Kenapa kamu tidak pulang-pulang ke rumah kamu? Orang tua kamu nyari-nyari. Allah, orang tua saya lagi keracunan agama. Jadi benci sama orang tuanya karena bilang keracunan agama. Ditanya siapa itu, gimana keracunan agama? Ada keracunan racun bisa itu kalau agama. Ternyata penyebabnya adalah dia dan seluruh keluarganya disuruh naik haji dan dia nggak mau. Berarti seorang yang percaya pada agama. Bayangkan anak orang tuanya soleh ya, mau menghajikan seluruh anak, tapi apa yang dilihat reaksi anak? Nggak mau, malah menuding orang tuanya keracunan agama. Masya Allah, itu udah gelap hatinya. Sekarang yang harus dicurigai lagi LGBT. Sekarang besar-besaran di kampus itu dibiayai. Kelihatan banget. Kalau dulu masih tiarap, sekarang di kampus-kampus itu sudah bergerak namanya LGBT dan menunjukkan pribadi. Bahkan di UI ada satu BEM yang sudah, mari kami menerima LGBT. Allah sudah ditegur apa belum? Itu sudah gelap. Jadi untuk masuk ke neraka itu banyak banget kegelapan, dosa itu banyak banget. Baru pegang satu HP aja coba bayangin, terhitung kan dosa yang bisa terjadi karena apa? Banyak banget itu. Instagram, TikTok, apalagi itu saya malu, Facebook, apa banyak banget. Nggak dihitung, nggak terhitung. Itu alat zulman banyak, tapi yang cahaya itu hanya satu yang terang, nur, hidayah dari Allah, Al-Quran. Taraktu fikum amrani lam tadillu ma intamasaktum bihima. Kami tinggalkan dua pusaka. Kalau kalian pegang dua pusaka itu, selamanya tidak akan tersesat. Jadi hidayah dari Allah, nur itu hanya satu. Tidak ada yang lain. Wala dhillu wala harur. Coba kita kembali lagi. Di depan ada jurang. Seorang dilepas. Ayo kalian jalan. Siapa yang akan selamat? Yang dalam kegelapan atau ketika terang benderang? Orang yang terang benderang. Karena kelihatan itu neraka, itu jurang. Itulah gambaran wala dhulumatu wala nur, wala dhillu wala harur. Tidak sama naungan di akhirat dengan panasnya neraka.
Kan di akhirat berarti mamdu di dalam surga itu kan tempat yang teduhnya panjang, mana-mana teduh. Terus sekarang lagi panas di Amerika, di Eropa lagi banyak orang mati karena panas. Tidak sama, nyaman kalau di bawah pohon kan kita jalan kiri, kalau datang dari kampus itu kalau antar stasiun itu sepanas apapun kita enak di bawah pohon. Dibandingkan panas neraka yang membakar, walatil walaham. Nah ini berbicara tentang akibat. Orang yang buta akan kegelapan, ya, orang kafir akan gelap, dan di akhirat akan masuk neraka al-arwah. Sementara orang yang beriman melihat terang jalannya menuju ke surganya, maka dapat adillu wa dillim mamdu wa ma'im masku wa fakihatin katsir la maqtu'ati wa la mamnu'a wa furushim maqtu'a. Kita lihat di surat Al-Waqiah. Kemudian ayat selanjutnya, mudah-mudahan kita kembali ke ayat yang barusan, kita menjadi orang yang hati kita bisa melihat, ya, yang mudah basir. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan, memperoleh cahaya penerangan dari Al-Quran. Kita dapat pencerahan dari hadis-hadis Rasulullah. Kan kalaupun terang bukan dari saya, tapi terang itu dari Al-Quran. Yang bercerita ini kan Al-Quran, bukan saya. Saya hanya membacakan. Jadi kalau kita dapat hidayahnya dari Al-Quran, dari Allah. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam surganya yang penuh dengan tempat-tempat yang teduh, yang indah. Selanjutnya, wa ma yastawil ahya wal amwat. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Apa maksudnya? Orang yang hidup itu adalah orang yang beriman, karena dia bisa mendengar nasihat, pesan-pesan, tuntunan yang ada, yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran maupun dari hadis. Orang yang mati adalah orang yang sudah orang kafir, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, yang berbeda. Jadi orang beriman disebutnya sebagai orang yang hidup, karena sekecil apapun ada bibit iman pasti akan hidup. Apalagi kalau disirami dan pupuk, dia ada bibitnya. Kalau nggak ada iman, nggak ada bibitnya. Jadi kalau di dalam diri kita ada bibit iman, bibit itu kan kecil, bisawi. Pohon beringin itu bijinya kecil. Tapi kalau kita tanam, pupuk, siram, nanti akan besar. Itu kalau hidup. Jadi kalau biji alpukat mati, disiramin juga nggak bakal hidup. Padahal bijinya lebih besar, dia alpukat. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Jadi mudah-mudahan hati kita hidup dengan iman. Ada orang mati dengan kekafiran, mati basirohnya, tidak melihat nuraninya, telinga batinnya juga tidak mendengar. Nah, kemudian ini indahnya Al-Quran. Innallaha yusmi'u may yasha. Allah bisa membuat mendengar yang Dia kehendaki. Orang
orang yang mati bisa Allah bikin mendengar, orang yang hidup udah pasti. Artinya apa? Orang yang bergelimang dalam dosa, dalam kesesatan, tetapi kemudian dia sadar, mencari-cari, menggapai-gapai terus, cari kebenaran, Allah bisa bikin dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kan para mu'alaf adalah orang yang mencari kebenaran, mencari bertahun-tahun, 7 tahun, 8 tahun, mencari, menggali. Kebetulan saya baru lihat populer bagaimana proses konvertitan jadi Muslim, bagaimana Menachem Ali jadi Muslim, bagaimana Aiman Wicaksono jadi Muslim, karena dia mencari kebenaran. Itu artinya apa? Allah bisa membuat orang mati mendengar. Allah bisa mengubah orang kafir, munafik, fasik, musyrik menjadi mendengar tuntunan Allah. Kalau dia berusaha keluar mencari. Gimana? Kita tahu yang umur 70-an gitarolis, semua orang tahu gitarolis. Tapi ketika saya pernah bertemu beberapa kali, Masya Allah, akhir hayatnya dia sunnah daunnya sampai akhir hayatnya dia. Bagaimana ketika dia memakamkan ratusan ribu ngantar dia ke pemakaman, padahal dia hidup dalam kekelaman, kegelapan, kemaksiatan. Itulah kalau Allah sudah berkehendak. Sementara kita yang baik-baik saja jangan merasa tenang, jangan kita malah nyungsep karena hati kita. Jadi ke orang lain itu bukan menghina. Kalau ada orang yang salah kita alhamdulillah dan kita mendoakan mudah-mudahan dia jadi orang yang baik. Karena bagi Allah, innallaha yusmi'u man yasha. Jadi kalau anak kita susah dinasihati, kadang-kadang kita ketemu dengan Masya Allah maunya begini, orang lebih susah, serahkan kepada Allah. Innallaha yusmi'u man yasha. Mulut kita nggak bisa didengar, tapi Allah dengan permintaan kita Allah bisa ketuk hati mereka, bisa mengatakan Allah yusmi'u man yasha. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Sementara katanya ini mengingatkan kita di manusia. Ya, kalau dalam konteks ini Nabi Muhammad, jadi semuanya mengingatkan kita, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sementara engkau tidak akan membuat bisa mendengar orang yang ada di dalam kubur. Siapa dia? Orang yang mati. Kita tuh nggak bisa menghidupkan, membuat orang yang mati suruh mendengar meskipun diteriakin. Tapi Allah bisa. Maksudnya, wahai Muhammad, kamu gak bisa tuh ngasih membuat orang-orang kafir itu mendengar. Tapi aku bisa. Khalid bin Walid gimana membunuh panglima jahiliyah di Uhud jadi Muslim. Amr bin As, orang kafir tulen. Umar bin Khattab, kafir tulen. Terakhir Abu Sufyan dan Hindu, kafir tulen. Bisa, tapi Nabi Muhammad nggak bisa mengingatkan wala anta bimusman afil kubur. Kamu nggak bisa. Jadi tugas kamu adalah sampaikan. Allah yang akan membukakan. Begitu juga kita, ini karena laki-laki sama, menasihati anak kita, menasihati istri kita. Tugaskan, laksanakan tugas kita, menyampaikan nasihat, amanah kebenaran. Selepasnya serahkanlah kepada Allah. Kemudian menguasai yang qalibal qulubi itu adalah Allah. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah marah-marah kalau kita tidak diikuti. Memang kita nggak bisa kalau hatinya masih gelap. Biarkan Allah yang membuka. Fama anta bi musmi'in man
fil qubur. Allah mengingatkan, in anta illa nadhir. Wahai Muhammad, engkau hanya ditugaskan untuk memberi peringatan. Tugas kita adalah menyampaikan. Jangankan kita, Rasul pun tugasnya hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaytir. Wahai Muhammad, kau bukan untuk memaksa orang, diberikan kuasa untuk memaksa apalagi kita. Tapi tugas kita, kewajiban kita adalah menyampaikan. Tapi kalau nggak disampaikan, tanggung risiko. Itu tadi membawa berat itu, dosanya istri kita yang pikul, dosanya anak itu. Yang paling menjadikan ketika hidup orang tuanya nggak pernah mengajarkan anaknya untuk tutup aurat, untuk melakukan kebaikan, matilah dia. Seorang itu, ya sedih, yang paling sesedih-sedihnya ketika melihat anaknya melakukan dosa. Pakaian gak ditutup aurat, bayangkan terus setiap detiknya mengalirkan kesulitan dan kesedihan bagi orang tuanya yang sudah terbujur di dalam kubur. Baik, in anta illa nadhir. Allah mengingatkan, kau hanya memberikan peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa Al-Quran. Tugasnya ada dua, basyir wa nadhir, memberi kabar gembira bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat, bagi orang yang tazakka. Sementara nadhir, warning, peringatan, ancaman bagi orang yang kafir, tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk pada aturan Allah. Jadi di sini tidak ada maksaan. Jadi Rasulullah itu hanya disuruh untuk menyampaikan basyira wa nadhira, fungsinya. Wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun kecuali sudah datang ke tengah-tengahnya seorang pemberi peringatan. Jadi ini kasih sayang Allah dari dulu sejak adanya umat manusia. Setiap komunitas, kalau dulu kan bersuku-suku, pasti dikasih seorang Rasul, seorang Nabi. Kalau sekarang mungkin karena bukan Nabi, tapi ulama nggak nyampe, tapi informasi sedunia sekarang sudah dianggap satu tempat yang kecil. Wa yukadzibuka, kalau mereka orang-orang kafir itu mendustakan kamu, jadi menghibur Nabi, maka jangan khawatir, maka jangan sedih. Faqad kadzdzaba alladziina min qablihim, dahulu juga orang-orang dahulu sudah mendustakan para rasul. Semua rasul didustakan, semua rasul ditentang. Coba kalau sekarang bawa terang-terangan keras terhadap LGBT, kan banyak tuh. Ketika mau undang-undang LGBT yang mau dijadikan pidana, kalau pidana itu maksudnya melakukan hubungan tidak senonoh, itu bisa dipidana. Tapi semua orang tuh, ormas-ormas, puluhan ormas menentangnya. Wa yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Jika mereka orang yang didakwahi itu menentang, menolak, mendustakan, maka sesungguhnya jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Karena dahulu namanya Rasul itu pasti ditentang. Ingat Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun berdakwah, tetapi berapa umatnya? Sangat sedikit. Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Soleh, maka Nabi Muhammad pun jangan berkecil. Memang seperti itulah ketika kebenaran disampaikan.
Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul membawa bayyinat, membawa mukjizat. Hebat pas 12 mukjizat Nabi Musa bawa ke hadapan Firaun, enggak mempan. Nabi Soleh dengan mukjizatnya enggak mempan. Wabi subur juga dengan nasihat-nasihat baiknya, hikmah-hikmahnya. Wabil kitabil munir, dan dengan kitab yang mencerahkan. Jadi para rasul itu sudah membawa mukjizat, bisa memberikan nasihat terbaik, hikmah, yang membawa Alkitab, tapi tidak mempan. Itulah. Jadi kalau apalah artinya kita kalau menyampaikan kebenaran kita tak bertolak. Ketiga, jangan berkecil hati karena tugas kita hanya menyampaikan. Gimana kalau kau menyampaikan? Dosa, karena itu tugas, kewajiban. Istri kita amanah, anak kita amanah, dan itu pun kadang-kadang susah. Tetangga kita amanah, kita kadang-kadang pakai nggak bisa. Ya, harus tanggung juga, karena kita tidak menyampaikan. Ya mau nggak mau kita harus tanggung dosa dilakukan tetangga, dosa dilakukan keluarga. Karena pada dasarnya kita tidak amanah, tidak melaksanakan tugas kita. Summa akhadul ladina kafaru fa kaifa kana. Allah sudah dengan kasih dan sayangnya dikasih rasul, dikasih mukjizat, dikasih hikmah, dikasih kitab, tapi tidak mempan. Itu bercerita dulu, sekarang juga begitu. Enggak mempan mukjizat, enggak mempan nasihat hadis-hadis Rasulullah, enggak mempan Al-Quran. Bukankah itu juga yang kita hadapi sekarang? Tapi ingat kata Allah, "Tsumma akhadtul ladzina kafaru", kemudian aku akan hukum orang-orang kafir. Fa kaifa kana nakir, baru mereka tahu bagaimana dahsyatnya hukuman azab dari kafir. Mereka nggak tahu karena buta. Mereka nggak tahu karena gelap. Jadi buta, gelap, nggak tahu. Tapi itu Allah sudah berikan akal, sudah berikan mata, telinga, otak, kecerdasan, tapi nggak digunakan. Maka akhirnya apa? Buta, gelap, dan pada akhirnya tsumma akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Apakah hukum siapapun? Kenapa tidak dihukum orang kafir, orang nggak sholat, orang maksiat? Kok sekarang hebat-hebat aja? Nanti di akhir surat ini Allah akan sampaikan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabah." Kalau manusia dihukum karena kelakuannya, perbuatannya, maka di atas dunia nggak ada satu orang pun hidup. Kita nggak ada. Kalau dosa-dosa kita hidup, semua kita berdosa. Jadi kenapa orang yang berdosa, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, LGBT masih hidup? Karena Allah menunda. Untuk apa? Supaya taubat, supaya istighfar. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Berarti Allah menundanya bukan berarti mereka bebas. Bukan berarti kita bebas nih. Fa idza jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basir. Kalau sudah datang tiba enggak bisa salah. Allah melihat setiap hamba. Jadi jangan, kita harus bersyukur kalau kita masih dalam keadaan baik. Tapi jangan iri dengan orang-orang koruptor, dibebasin nih. Gitu. Orang mencuri itu jamal atau apalah namanya, malah melengah, kok malah dibela-bela, punya termal itu apa? Bela-bela termilit ya.
malah dibela. Jangan iri. Allah kasih, Allah masih sayang sebenarnya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan diberikan kesempatan sampai waktu tertentu. Digunakan atau enggak? Kalau sudah datangnya, idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Kalau sudah datang kita bisa ditunda. Sudah stop. Tidak ada lagi ampunan, tidak ada lagi keringanan, tidak ada lagi pembersihan. Bawa tuh pikul. Kuat kan? Pokoknya simkibar wajahku. Maka orang yang berjalan mukanya terlungkup dari surat Al-Baqarah sama dengan orang berjalan tegak gitu. Kalau orang yang berjalan terlungkup, kenapa? Karena bebannya terlalu berat, esok gitu ya. So, bayangkan itu. Mukanya ke tanah, ngesot beratus ribu kilometer. Sama kan dengan orang yang tegak begini berjalan. Melenggang dasar. Apa yang si kibban ala wajhi ada, apa yang si sawiyan ala siratil mustaqim. Bekas apa? Orang mukanya terlungkup di tanah, ditindih dengan dosanya, dengan orang yang berjalan melenggang menghadap Allah. Ada yang kita mau pilih. Jadilah orang kita manusia yang dibanggakan ketika kita kembali, seperti bangganya seorang anak yang datang kepada orang tuanya dengan kesuksesan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang waktu. Jadi seorang meninggal, hamba Allah. Terus warganya memberikan fidyah berupa beras, uang itu. Apakah bisa mengurangi dosa si meninggal itu? Memang orang yang meninggal itu membawa amal baik dan buruknya. Tetapi jika anaknya melakukan kebaikan, maka itu kebaikannya itu akan sampai. Itu hanya anaknya. Kalau yang lain pasti bisa juga, tapi yang paling harus melakukan adalah anak. Fidyah maksudnya adalah sedekah aja. Anggap aja sedekah menurut saya. Karena sholat itu kan nggak bisa diganti. Kadang-kadang fidyah itu untuk sholat. Saya dulu lagi kecil, kalau ibu ditolong kali fidyah untuk nenek kamu, kaki kamu udah tahu untuk kiai. Kalau sholat kan nggak bisa diganti. Jadi anggap saja kalau mau disebutnya fidyah adalah kebaikan anak kepada orang tua, pasti akan berdampak. Pakai pahala atau akan mengurangi dosa, walau alam. Maka jadilah kita warisan terbesar bagi orang tua, diri kita. Karena hanya diri kita yang bisa berdampak secara langsung kepada orang tua. Kita sholat, orang tua dapat, kita zakat, orang tua dapat, kita ngaji, orang tua dapat, kita buat kebaikan, kita berdoa, orang tua dapat. Tapi sampai anak. Jadi kalau kita cinta kepada orang tua yang sudah wafat, maka kita banyak melakukan kebaikan. Karena itu otomatis menjadi amal jariahnya. Jadi hanya anak, ya, cucu kan? Cucu adalah untuk kita. Tapi apakah? Nah, kalau kita ingin anak kita melakukan itu pada kita di saat kita
sudah tidak ada, maka kita lakukan. Maka lakukanlah untuk orang tua kita. Sebetulnya dihususkan, disampaikan atau tidak, semua amal anak itu akan sampai. Nah, kalau dosanya gimana? Nah, itu kalau dosa karena tidak diajarkan oleh orang tuanya sampai juga. Tapi kalau orang tua yang sudah masukin dosa, sudah dididik masih dosa juga, itu dosanya dia. Tapi amal solehnya nyampe. Apalagi kalau kita mengkhususkan dan memberikan hadiah kepada orang lain, sebetulnya tadi untuk orang tua saya. Misalnya begini, pada setiap tahun kita kalau orang tua yang boleh sepuh kita berikan sarung, berikan koko. Kita sekarang juga masih bisa memberikan itu kepada orang tua. Caranya apa? Kasih ke orang yang tidak punya. Ini di hati kita aja dikaitkan, yang tahu kita hati kita, orang tua kita dan Allah. Sebetulnya kita menjaga kecintaan kita kepada orang tua, melanggengkan tradisi kita. Kalau kita dulu mungkin kalau pulang ke kampung bawa oleh-oleh, misal untuk orang tuanya, kita juga bawa oleh-oleh, niatkan itu untuk hadiah untuk orang tua kita. Mungkin yang nggak makan kan orang-orang saudara, tetangga sekitar. Semua kebaikan orang anak adalah berdampak kepada orang tua kita. Bahkan kalau kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu artinya kan kita juga masih ada dampaknya bagi orang lain, terutama untuk ampunan. Hanya saja berbeda dibandingkan dengan karena anak adalah amal jariahnya orang tua. Fariza, ini Ustaz, kan kita itu kan diciptakan Allah sebagai manusia di muka bumi adalah sebagai adalah sebagai khalifah. Berarti kan kita punya misi, Mas. Tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. iya. Berarti kita punya misi, gitu kan? Nah, saya kaitkan, Ustaz. Kenapa sih kok kita harus berumah tangga? Punya istri, punya anak. Sementara ada orang di belah dunia sana yang tidak melakukan itu. Fine-fine aja. Nah, di sini saya berarti mengikat. Allah menyuruh kita mengikat bahwa kita harus selalu ingat. Kum anfus itu waktu itu. Coba kita Sebetulnya Allah sudah jawab di surat Fatir juga. Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Allah, dialah Allah yang sudah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Khalifah itu kan apa yang dilakukan Allah, mencipta. Wallahul khaliq, mencipta, kreatif. Wallahul bari, memelihara. Itu tugas kita al-khaliq al-bari, memelihara alam semesta ini, bukan merusak, memanfaatkan, bukan merusak. Tapi ingat, tadi kan khalifah, kata Allah, faman kafara fa'alaihi kufr. Kalau dia kafir, dia melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, maka dia akan dapat akibat dari kekafirannya itu. Wala yazidul kafirina inda rabbihim illa maqta. Kalau dia tidak melaksanakan perintah itu di sisi Allah, akan dapat Allah murka. Ingat itu pasti. Tentu dengan kata langsungnya mungkin, kalau kalian tidak melaksanakan tugas ini, akan murka. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasar. Jadi ketika dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, hari demi hari, detik demi detik, itu adalah kerugian hakikatnya. Itu dari jawab sama ayat. Mana nanti di surat Fatir ini. Jadi memang kita dijadikan khalifah. Khalifah itu harus punya kreativitas, hal-hal fasilitasi gitu. Fasilitasi diri kita, anak kita, bangsa kita, segala macam apa yang kita mampu berikan
Khalifah itu kan wakil. Apa yang dilakukan Allah kita harus copy paste, harus kita contoh minimal. Kalau Allah adalah Ar-Razzaq, kita harus jadi Ar-Razzaq. Kalau Allah mengampun, kita mengampun. Allah itu mendengarkan, kita juga harus biasa mendengarkan. Jadi khalifah itu artinya yang membawa otoritas Allah yang ke bumi kita, manusia. Jadi kalau otoritas itu dimanfaatkan, amanah itu dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya, kroninya, kira-kira di mana ya? Murka ke Allah gitu. Kasih amanah untuk menyelamatkan negara, malah korupsi. Kira-kira di mana ya? Pantasnya di mana? Dimurkai sama Allah. Dia rugi, harusnya masuk penjara. Oh aman sekarang tuh, tunggu waktunya kesal. Tunggu waktunya. Nanti akan disuruh Al-Fatihah itu luar biasa untuk dijadikan panduan hidup kita. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.